Selamat malam dan selamat jumpa di sesi malam-malam bersama Romo Koko. Saya berbahagia bisa menyapa Anda semua lewat sesi ngobrol bareng ini. Dan malam hari ini temanya Tribute to Single Moms. Kenapa Romo angkat tema ini? Karena ini seperti pengendapan saya yang beberapa hari kemarin berdinamika bersama komunitas Siana. Komunitas Siana ini adalah komunitas para ibu tunggal, single moms, entah karena suaminya pergi ke surga lebih dulu, entah karena perceraian, entah karena memang tidak punya status perkawinan, tapi yang jelas mereka single moms. Dinamika ini membuka mata saya, satu elemen yang mungkin jarang saya pikirkan sebelumnya. Maka selamat malam dan selamat bergabung dalam percakapan malam hari ini. Apakah yang di TikTok terdengar suaranya? Saya harap terdengar ya. Yang di Instagram bisa dengar suara Romo ya? Oke, good. Teman-teman, kita cek ombak dulu ya. Apakah ada yang punya kenalan ibu tunggal, atau jangan-jangan Anda ibu tunggal, atau Anda sendiri single mom, jangan-jangan. Atau ibu Anda, tulis dong, komentar dong. Atau Anda mengenal rekan atau sahabat. Saya anak tunggal, Romo. Ya, tanya bukan anak tunggal, yang saya tanya ibu tunggal. Aduh. Nah, sudah ada yang menulis karena suami sakit meninggal, teman-teman banyak yang single mom. Oh, ini juga ada single mom baru bergabung sejak 2001. Wow, luar biasa. Mami saya juga single mom, Romo. Kakak saya single mom dengan 5 anak. Suami saya dipanggil Tuhan 2 minggu yang lalu. Saya turut berdoa bagimu ya. Teman-teman, terutama untuk para mama yang menjadi ibu tunggal atau single mom, pastilah tidak mudah ya pergulatannya ya. Dalam banyak sesi sharing kemarin dengan teman-teman di komunitas Siana, komunitas single moms dari Keuskupan Agung Jakarta, Romo belajar banyak sekali. Romo belajar mendengarkan kisah-kisah perjuangan mereka yang berusaha sekaligus menjadi ayah dan sekaligus menjadi ibu. Dengan mata berkaca-kaca saya mencoba menyelami pergumulan hati mereka yang kadang-kadang merasa kesepian, merasa ditinggalkan, kaget berjuang sendirian, apalagi kalau selama ini suami menjadi satu-satunya tulang punggung, tiba-tiba harus kehilangan begitu saja, entah karena perceraian atau karena kematian. Rasa kehilangan belum sembuh, sementara hidup harus terus berjalan, tagihan listrik harus terus dibayar, tagihan PDAM berjalan terus, kebutuhan anak-anak juga berjalan dan tidak bisa diundur. Tidak jarang ada masa di mana mereka harus menutup luka mereka dengan perban yang begitu tebal karena lukanya di hati masih berdarah-darah, tapi mereka memaksa terseok-seok untuk maju dan berjuang demi kehidupan anak-anak. Untuk Anda para ibu tunggal, Romo berdoa bagimu. Romo merasakan engkau. Terima kasih ya. Terima kasih untuk kesetiaan berjuang bagi para ibu muda yang muda, yang tua sama aja sebetulnya. Karena itu sama-sama tidak mudah. Apalagi kalau anak-anak Anda masih kecil, jalan mereka masih panjang. Tidak mudah loh itu. Tidak mudah. Bagi teman-teman yang kenal dengan ibu muda, tunggal, atau ibu yang sudah tidak muda lagi, tidak apa, dengan single moms dimanapun mereka berada, jadilah tangan yang meneguhkan ya. Lebih-lebih kalau itu kakakmu, kalau itu adikmu, kalau itu orang yang kamu kenal secara pribadi, sering-sering sapa mereka, sering-sering ajak mereka ngobrol untuk hal-hal kecil saja, sering-sering ajak mereka berdoa. Karena kalau kita berdoa tidak, kalau kita ngobrol tidak dibawa dalam doa, akhirnya akan jadi gosip. Oke, jadi saya harap untuk single moms,
jangan menyerah. Untuk single moms, mari tetap berjuang, berusaha menemukan kekuatan di dalam Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, para single moms, yakinlah bahwa ada rencana paling indah yang Tuhan tetapkan bagi diri Anda. Hanya saja Anda betul-betul, para single moms, harus berusaha untuk membuang semua tameng-tameng perlindungan diri yang ada di depan Anda yang tidak perlu Anda pertahankan. Kenapa bisa menjadi begitu defensif para single moms? Karena memang secara kultural, ketika Anda menjadi single moms itu otomatis posisi Anda sangat rentan, sangat rapuh. Rapuh secara emosional, rapuh secara finansial, juga mungkin rapuh secara spiritual. Maka saya harap untuk para single moms, ketahuilah kebenaran bahwa Yesus ingin berjumpa dengan Anda. Ketahuilah kebenaran bahwa Yesus ingin berjumpa dengan Anda sama seperti Dia ingin berjumpa dengan perempuan Samaria yang dikisahkan dalam Injil. Suatu hari Tuhan Yesus merasa sangat kehausan, lalu Dia berjumpa dengan perempuan Samaria dan minta air. Lalu si perempuan Samaria ini mengatakan, apa keliru kamu? Nggak keliru kamu minta air sama saya yang orang Samaria, karena orang Yahudi, Tuhan Yesus orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Keduanya saling tidak menyukai satu sama lain. Tapi ingat, di awal perikopa Injil itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus sengaja mengambil jalan yang lebih jauh untuk berjumpa dengan perempuan itu. Indah sekali menurut saya. Tuhan sengaja mengambil jalan berputar untuk berjumpa dengan perempuan dari Samaria itu. Dan untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran demi kebenaran yang akan sampai pada kebenaran tentang air hidup. Akulah air hidup. Kalau seorang minum dari air itu, ia tidak akan haus lagi. Tapi kita bisa lihat bagaimana defensifnya wanita Samaria itu yang dikisahkan dalam Injil kan. Dalam Injil itu dikisahkan bahwa, ya Yohanes bab 4 ya, dikisahkan si perempuan itu bertanya defensif. Dan Tuhan dengan sabar menunjukkan bahwa ada masa depan yang lebih indah daripada kenyataan 5 suami yang sedang membelenggu dia. Perkawinannya gagal, sampai dia pernah punya 5 suami, dan bahkan orang yang tinggal padanya saat ini bukan suaminya. Coba baca Yohanes bab 4 itu indah sekali percakapannya. Yesus mengatakan bahwa wanita ini berharga di mata Allah. Wanita ini lepas dari semua pengalaman traumatisnya, dipilih oleh Yesus untuk menerima air hidup, dan kemudian diutus menjadi saksi bahwa dia adalah Mesias. Indah sekali loh. Teman-teman yang diberkati Tuhan, saya rindu engkau yang single moms menyadari satu hal ini, bahwa Yesus seringkali mengambil jalan berputar, jalan yang lebih jauh, jalan yang lebih sulit untuk berjumpa denganmu. Dan ketika engkau sedang menaruh tameng-tameng argumentasimu yang datang dari otakmu, yang datang dari kekecewaan hatimu, ingatlah Tuhan tidak menyerah dengan itu. Dia akan tetap menggedor hatimu dari kedalaman. Dan dia akan tetap ulurkan tangannya. Dia akan tetap berikan undangannya padamu. Akulah air yang memberi kehidupan itu. Semoga para mama yang single diyakinkan dengan kebenaran firman Tuhan ini ya. Lebih lagi, saya sekali lagi memohon kepada Anda, kalau Anda adalah orang yang kenal dengan single moms di sekitar Anda, coba deh, kalau Anda orang yang kenal dengan single moms, be Jesus hands. Jadilah tangan-tangan Yesus yang membantu mereka, menguatkan mereka. Bukan sebagai korban, karena banyak orang berpikir bahwa mereka ini korban dari keadaan yang tidak baik-baik aja. Kalau kita mendekati para single moms dengan perspektif bahwa mereka adalah korban, maka nanti empati kita hanya ada di level manusiawi. Menurut saya, kita harus berjumpa dengan single moms sebagai teman yang setara. Ada bahaya kalau kita mendekati mereka sebagai korban, kita akan jatuh dalam toxic positivity. Tahu ya itu ya, seolah-olah kita tampak baik. Ya udah, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa gimana, orang mereka masih berdarah-darah. Kalau kita punya Kalau kita punya mentalitas bahwa mereka itu adalah korban dari kehidupan, dari para pria yang semena-mena, kalau mereka adalah korban dari banyaknya beban kehidupan yang harus mereka tanggung, kita tanpa sadar menempatkan diri di atas nanti. Padahal yang mereka rindukan adalah perjumpaan dari hati ke hati. Coba deh para single moms yang hadir saat ini,
Bener nggak yang Romo katakan? Kadang-kadang banyak teman mau menolong, tapi approach-nya itu nggak bagus gitu, nggak halus. Pendekatannya itu seolah-olah kamu korban gitu loh. Dan itu nggak enak kan? Benar nggak? Jadi kalau kita mendekati para single mom, saya harap Anda punya kepekaan, Anda punya sensitivitas untuk menganggap mereka sebagai teman yang setara, menganggap mereka sebagai perempuan-perempuan yang berdaya sesuai kodratnya, perempuan, empu itu yang membuat, yang menguasai, penguasa perempuan itu. Jadi kalau Anda tidak sangat dekat dengan mereka, jangan bercanda tentang dunia perjandaan. Waduh, banyak orang menganggap janda sebagai bahan bercandaan, padahal itu sangat menyakitkan ya. Anggaplah mereka sebagai sahabat yang setara, sahabat yang membangun, sahabat yang punya kuasa, berdaya atas hidupnya. Walaupun di depan mata Anda mungkin dia tampil sebagai perempuan yang sedang menangis, yang sedang berduka, tapi dia setara dengan. Jadi saya harap para single moms, semoga Anda berjumpa dengan teman-teman yang berkualitas seperti ini. Teman-teman yang membantumu untuk maju ke depan, bukan hanya menata hidup finansial, hidup keluarga, bukan hanya menata hidup anak-anak, tapi lebih dari itu membantu Anda untuk meyakinkan dirimu bahwa aku berdaya, aku bisa melalui semua karena aku berjumpa dengan sumber air hidup. Itu aja pesan Romo. Semoga percakapan yang berat ini membantu kita ya, karena saya sendiri baru dicerahkan lewat perjumpaan dengan rekoleksi per single moms kemarin. Indah sekali. Untuk Anda para wanita yang menjadi single moms, mami saya bertahun-tahun menjadi single mom. Sejak saya masuk kongregasi, ketika saya menjadi frater di tahun pertama, mama saya sudah single moms. Dia berjuang untuk dirinya, untuk anak-anak. Mama saya membanting tulang, tenaga, saving banyak uang untuk kami kuliah, untuk adik-adik kuliah. Dia tidak pikirkan dirinya, dia makan dengan sederhana. Kadang-kadang saya tahu mama hanya beli sayur, tidak beli lauk untuk dirinya, supaya anak-anaknya bisa sekolah. Dan ada banyak sekali wanita yang seperti itu. Ada banyak sekali wanita yang seperti itu, berjuang sendirian. Jadi saya harap Anda punya hati untuk menolong, membantu, untuk sekedar say hi, memberi harapan, memberi jalan. Maka untuk para pendengar Romo malam hari ini, besok pagi saya harap you punya kekuatan ya untuk mulai nelpon single moms yang kamu kenal. Basa-basi dulu nggak apa-apa. Yang penting kamu akhiri dengan doa. Katakan, dalam nama Yesus aku berdoa bagi sahabatku ini, aku berdoa bagimu mamaku kalau itu mamamu. Berdoa bersamanya. Itu akan jadi kekuatan yang luar biasa. Yuk, berjuang yuk. Berjuang. Kalau Anda single moms juga yang sedang mendengarkan Romo, cari single mom lain. Tanya apa kabarnya, keluar dari dirimu. Kuatkan juga single moms yang lain. Berdayakan mereka. Oke? Aduh, semoga semuanya berjalan baik bagimu ya. Seperti bacaan Injil pada hari Minggu kemarin itu indah banget. Yesus menjadikan segala-galanya baik. Oke, untuk 10 menit ke depan kalau ada Q&A seputar apa aja, boleh tanya di sini. Silakan. Ya, Cecilia, saya berdoa bagimu ya. Romo bisa bahasa Latin? Sedikit. Kami belajar di seminari. Bolehkah pacaran dengan orang Kristen? Kita juga orang Kristen kan, kita Kristen Katolik. Terima kasih kembali. Saya single mom, sudah punya anak. Agama saya sebelumnya Buddha, sekarang saya akan katekumen dan sakramen pernikahan. Lalu anak saya bagaimana ya? Ya dibaptis lah. Semoga bisa ya. Terima kasih untuk yang sudah berjumpa dengan saya di GBK. Saya senang sekali berjumpa dengan Anda. Maaf belum bisa ketemu semuanya. Kita sangat tersentuh dengan kehadiran Bapak Suci ya. Luar biasa. Stigma terhadap single moms, terutama di kalangan umat, ya itu masih ada itu. Dan itu ampun deh. Maka jangan letakkan kebahagiaanmu pada omongan orang. Kalau kamu meletakkan kebahagiaanmu pada omongan orang, kamu gak akan pernah bahagia. Tutup kupingmu.
Buktikan bahwa para single moms itu juga bisa menjadi saluran berkat Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa bagi putramu yang ada di seminari, semoga lanjut terus ya, luar biasa. Romo, gimana cara nggak galau dengan masa depan? Caranya adalah dengan realistis membangun masa kinimu. Kalau engkau berpikir terlalu banyak tentang masa depan, kita akan lupa membangun masa sekarang. Padahal yang Tuhan mau kita menyelesaikan tugas-tugas yang di depan mata. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi sebelum menata dunia yang luas ini, tatalah dulu kamarmu. Tatalah dulu bedmu, tempat tidurmu. Setialah dalam perkara-perkara yang kecil. Konsisten dengan target-target kecil dalam hidupmu. Target besar akan menyusul dengan sendirinya. Cara menyembuhkan mental anak yang dendam terhadap papanya yang tidak bertanggung jawab. Ya, ini butuh perjalanan panjang. Untuk anak-anak yang terluka karena absent father, jadi ada ayah-ayah yang absen dalam hidup anak-anak, tentu meninggalkan luka yang tidak mudah. Maka saya harap satu, para mama jangan membangun narasi kebencian tentang ayah. Yang kedua, sadari bahwa anak bukan bantal tempat Anda mencurahkan isi perasaan Anda terhadap suami, kekecewaan, kebencian, dan lain-lain. Keep it. Tetap respectful pada suami walaupun dia tidak berfungsi banyak dalam hidup keluarga Anda. Yang ketiga, baik kalau sejak awal dikenalkan dengan psikolog. Bisa sembuh sendiri, tapi hampir mustahil. Harus punya orang ketiga sebagai konselor yang sehat, matang, agar anak ini bisa melihat rencana Tuhan yang paling indah dalam hidupnya lewat luka dan air mata. Jadi 3 hal kecil itu. Semoga membantu. Berdosa nggak Romo mengajukan perceraian ke pengadilan negeri? Jadi gini, perceraian di sipil tidak punya efek apa-apa terhadap status gereja nih. Jadi kalau diceraikan di pengadilan sipil, di mata gereja Anda tetap suami istri karena tidak ada perceraian di dalam iman gereja Katolik toh. Jadi apakah berdosa? Well, yang disebut dosa itu kalau Anda kemudian tinggal bersama pria lain atau tinggal bersama wanita lain setelah perkawinan Katolik. Yang berdosa juga kalau Anda tidak punya alasan kuat untuk berpisah, tapi Anda berpisah. Maka kalau Anda ingin berpisah secara sipil, ada baiknya Anda konseling dulu menghadap romo paroki. Oke? Mintalah dulu kesempatan-kesempatan untuk mediasi, untuk penyembuhan, dan lain-lain. Biasanya ada banyak sekali kasus-kasus di pernikahan yang dasarnya adalah adjustment atau penyesuaian dalam hidup rumah tangga. Dan itu ada banyak konselor di gereja kita yang siap untuk mendengarkanmu, untuk menjadi pendoa bagimu, dan biasanya akan banyak sekali masalah komunikasi yang bisa selesai di level konseling. Saya harap itu terjadi sebelum mengambil langkah perceraian yang sipil ya. Pacar aja aku nggak punya, Romo. Gimana tahu rasanya pernikahan? Ya, carilah pacar yang baik, yang seiman, yang bisa saling menumbuhkanmu, baik di dalam hidup duniawi maupun di dalam hidup ilahi yang adalah panggilan kita. Oke. Pandangan gereja Katolik dengan perkawinan beda gera. Nggak ngerti saya apa pertanyaannya. Mohon doa dari Ellen supaya dipertemukan dengan jodoh. Jodohnya sudah dekat, Ellen. Tinggal kadang-kadang kita memilih membuka hati dengan semua kelemahan orang itu, atau kita menuntut yang terlalu ideal. Tapi apapun, tetap bawa doa. Itu satu-satunya jalan supaya kita bisa dengan matang memilih dan memilah calon suami atau calon istri. Bagaimana menghindari konsumerisme? Ingat bahwa apapun yang kita pakai, apapun yang kita makan, apapun yang kita lakukan untuk menyenangkan diri sendiri, ada batasnya. Dan kalau kita melewati batas itu, kadang-kadang kita malah jatuh dalam kesia-siaan, bukan? Dan semua yang sia-sia tidak akan mendatangkan makna. Kita hanya mendapat makna di kulit, tidak begitu mendalam di hidup. Maka, think about it. Coba berpikir tentang itu. Oke? Mencari yang Katolik sulit, Romo. Nggak sulit. Nggak sulit mencari yang Katolik itu. Sering-sering main deh.
Sering-sering berkomunitas, sering-sering bergaul. Oke? Romo, TikTokku rame karena aku post beberapa cuplikan dari YouTube-nya Romo. Ya, makasih. Apalagi Romo datang ke Kendari, Romo udah bulan-bulan kemarin kan Romo ke Kendari. Romo kalau ketemu orang tua toksik, parah, suka sumpah dan kutuk anak, gimana Romo? Tetap cintai orang tua itu. Orang tua yang suka sumpah serapah, yang menurut kita toksik, kadang-kadang kita yang lupa bahwa mereka mencintai kita dengan keterbatasan mereka. Kita mencintai orang tua itu selalu dengan kacamata kita sendiri, bukan kacamata zaman ini. Tapi orang tua kita mencintai kita dengan cara mereka dulu dicintai oleh orang tua mereka. Dan value-nya mungkin beda. Dulu orang tuanya papa mama kita, engkong sama ama gitu, dulu mungkin mencintai papa mama dengan cara nyabet pakai rotan, nyabet pakai tali pinggang. Yang dulu masih wajar aja value-nya, tapi sekarang kan udah nggak boleh lagi. Sekarang lain. Jadi ketika kita makan ikat pinggang, bagi kita kekerasan, tapi bagi mereka itulah cara mencintai yang mereka tahu. Jadi saya selalu percaya kalau orang tua yang keras pada anak-anak, orang tua yang terlampau keras dalam kata-kata sampai mengutuki, mungkin hanya bahasa itu yang mereka ketahui. Mungkin hanya itulah bahasa yang mereka ketahui untuk mencintaimu. Mencobalah berdamai dengan itu ya. Oke, jadi sedih ya kalau bahas orang tua, relasi kayak gini. Senyum dulu ah. Gimana kita tahu bahwa pasangan kita, ini pertanyaan bagus. Bagaimana caranya Romo kita tahu bahwa pasangan kita adalah pasangan yang Tuhan persiapkan untuk kita? Jawaban jujur, engkau tidak akan pernah tahu. Karena perkawinan itu bukan final, oke? Itu bukan final itu. Perkawinan itu bukan titik akhir. Seolah-olah oke, ini orang yang tepat, lalu inilah akhirnya aku menikah dengan dia. Tidak. Perkawinan itu adalah awal. Awal dari jalan salib. Perkawinan itu adalah awal. Awal dari jalan yang panjang, penuh air mata, penuh luka, kadang-kadang jatuh berguling-guling. Tapi itu sekaligus adalah jalan yang menguduskan. Jalan yang apabila engkau peluk, engkau rangkul, engkau terima dalam Yesus, juga menjadi jalan yang membawa kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan karena alasan-alasan eksternal, karena dia tampan, dia cantik, karena dia berkecukupan, karena dia memberiku perhatian. Tidak. Perkawinan kalau hanya dijadikan jalan untuk meraih meraih perhatian, meraih cinta romantis, meraih keturunan, perkawinan akan selalu mengecewakan karena alasannya selalu ada di luar dirimu. Tapi kalau perkawinan menjadi jalan menguduskan, jalan penyucian diri, jalan untuk sama-sama bergandeng ke surga, walaupun kadang-kadang kita saling menyakiti dan harus saling mengampuni, tiba-tiba saja kita akan terkejut-kejut betapa perkawinan itu menjadi jalan yang sangat-sangat ekaristis. Kenapa Romo bilang jalan yang sangat ekaristis? Sama seperti roti dan anggur disiapkan untuk dipecah, kemudian diberkati, dia dibagikan menjadi sarana Tuhan hadir. Begitu juga perkawinan. Jadi kita kadang lupa ya bahwa ada kaitan erat antara ekaristi dan perkawinan. Ini coba dicatat baik-baik karena Romo juga baru dengar tentang ini. Kenapa gandum yang dipilih sebagai materi ekaristi? Kita kan makan roti gandum tak beragi itu, ya kan? Hosti itu. Di dalam gandum, bagian biji gandum, kalau dipecah, bagian dalamnya itu ada yang namanya endosperm. Dan anggur, supaya dia bisa menjadi wine, terfermentasi dengan baik, dia butuh tanin yang datang dari kulit dan dari seed, dari biji anggur. Seed. Lihat, endosperm dalam gandum, itu mewakili unsur maskulinitas. Dan seed dalam anggur, biji, seed dalam anggur, mewakili unsur feminin. Jadi Anda bisa bayangkan betapa indahnya ekaristi itu. Ekaristi itu melambangkan persatuan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terpisahkan. Yang kemudian sekaligus menjadi tubuh dan darah Kristus. Gandum yang mengandung endosperm, anggur yang mengandung seed, keduanya dihancurkan, diremuk untuk kemudian disatukan. Ini yang Romo bilang,
Inilah jalan pengudusan. Sama seperti gandum yang dihancurkan, anggur yang digiling, keduanya diberkati dalam nama Yesus. Begitu juga ya, para pria dan wanita diberkati dalam nama Yesus, disatukan menjadi tubuh dan darah. Ini indah banget loh ini. Ini indah sekali ini. Maka teman-teman, coba kita sadari misteri perkawinan ini. Kembali ke pertanyaannya, dari mana aku tahu bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan? Kamu akan tahu ketika nanti di peti mati, dia setia tetap memakai cincin perkawinanmu. Baru kamu bisa mengatakan, ya, inilah pasangan yang dipilih Tuhan bagiku. Jadi kita akan berusaha untuk menjadi pasangan yang dipilih Tuhan. Kita sepanjang jalan salib itu kita dikuduskan. Dan sampai kita mati nanti kita baru benar-benar yakin inilah pasangan yang memegang janji perkawinannya dengan setia. Amin. Semoga ya. Jadi bagi Anda yang masih menjomblo, cari, maka engkau akan mendapat. Ketuk. Saya heran dengan para pria Kristiani yang sekarang ini mau nembak perempuan itu kok pakai WA gitu loh. Di mana otakmu? Di mana kejantananmu itu? Para pria Kristiani cemen-cemen ini. Jangan pakai WA dong, ketok pintunya. Temui bapaknya, dobrak. Perkenalkan dirimu pada orang tuanya. Hei, para pria Kristiani, jangan by phone dong, gedor dong, ketok dong. Para pria Kristiani. Dan Anda, para wanita-wanita Kristiani, ini bukan zamannya Anda diam dan berpangku tangan. Kalau Anda ada hati dengan pria Kristiani yang lain, kejar dong. Tanya dong, sedikit agresif itu baik untuk kesehatan gigi dan gusi. Tanya sama dokter tuh, dokter gigi terutama tuh, lihat. Kalau giginya mau bagus harus banyak makan serat tuh, harus banyak dikunyah, harus sedikit agresif. Jadi ingat ya, ini bukan zamannya lagi duduk diam berpangku tangan by phone lagi. Cemen kali. Ya, saya coba mencari Romo, tapi malah ketemu orang-orang yang nggak serius ya. Tempat mencarinya mungkin ya agak keliru ya. Maka penting untuk berkomunitas dalam komunitas gereja nih kan. Kalau kamu nyari di pom bensin ya ketemunya agak lain ya. Kalau kamu nyarinya di mall ya agak lain ya. Romo cowok Katoliknya udah punya pacar, Romo cari yang lain. Emang cowoknya cuma satu. Lah ya iya, kalau dia sudah punya pacar, cari yang lain dulu. Kalau memang kamu tertarik ke sana, ya tidak apa, diusahakan juga. Tapi omongkan dengan baik-baik, jangan menikung ya, apalagi itu temanmu. Romo, cowok-cowok Kristiani itu nggak peka, padahal saya udah kasih kode. Ada-ada lu. Oke. Udah ya, udah malam. Kita bicara tentang single mom, malah ujungnya ini tentang single OMK nih. Dasar OMK yang kehausan cinta ini sedang berjuang. Temanya ini single mom tahu. Oke, cukup. Mari kita berdoa malam bersama. Yuk, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk semua hal yang kami lalui dalam hidup ini. Kami bersyukur lebih lagi untuk banyak misteri kehidupan yang kadang-kadang kami gak ngerti. Terutama kami berdoa bagi para single moms yang masih berjuang untuk mengerti misteri hidupnya, yang mencoba untuk survive, bertahan di tengah badai gelombang kehidupan. Celikan mata mereka, para single moms, supaya mereka yakin benar bahwa mereka nggak sendirian. Dan bantu kami yang mendengarkan percakapan malam hari ini. Semoga besok kami punya komitmen, kami punya keberanian untuk menyapa, meneguhkan single moms yang lain. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau akan gunakan anak-anak ini yang malam hari ini mendengarkan percakapan rohani kami ini. Engkau akan gerakkan hati mereka Tuhan untuk menyapa, meneguhkan, dan berdoa bersama single moms yang mereka kenal. Terima kasih untuk karunia kehidupan yang boleh hadir lewat rahim para single moms kami, maka kuatkan mereka. Dan Tuhan, di ujung-ujung percakapan hadir juga single OMK
Berbelas kasihlah Tuhan, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk saling mengenal calon pasangan hidup mereka, supaya mereka sama-sama belajar untuk mengerti cinta ilahi lewat cinta manusiawi. Kini berkatilah istirahat kami, supaya kami boleh tidur dengan aman nyenyak dalam perlindungan kasih sayang-Mu. Turunkan berkat-Mu untuk setiap orang yang hadir malam hari ini. Semoga perpanjangan tangan-Mu hadir dalam berkat kami, yang kami mohonkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Rahim memberkati Anda, saudara dan saudari, dengan berkat-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Jangan lupa Romo pesan subscribe YouTube Romo Koko. Targetnya sih 50.000 dalam waktu dekat, tapi saya butuh sekitar 15.000. Maka please do share. Ada konten tentang Bapak Suci Fransiskus yang bagus, jadi coba kita share itu ya ke lebih banyak orang, supaya nanti percakapan-percakapan rohani ini menggema juga bagi banyak jiwa yang membutuhkan. Ya, selamat malam, terima kasih, Tuhan memberkati, Tuhan sayang padamu. Bye Instagram.